Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik remaja, hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Furqan, galaksi yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita untuk selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah sangat-sangat banyak memberikan nikmatnya kepada makhluk yang bernama manusia, kita semua. Insyaallah kita semua tergolong termasuk hamba-hamba Allah yang abdan syakura, hamba Allah yang mau dan yang pandai mensyukuri nikmat Allah serta selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya selawat teriring salam marilah bersama-sama kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul sesudah beliau. Khataman nabiyyin, nabi dan rasul terakhir, penutup, khatam kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan para pengikut beliau yang istiqamah sampai akhir zaman nanti. Insyaallah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki hari atau malam yang ke-13 dalam bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Bagi yang berpuasa hari Sabtu dan bagi yang berpuasa hari Ahad sudah memasuki malam yang ke-12. Nah, muncul pertanyaan, yang benarnya mana Pak Ustadz? Puasa Sabtu atau puasa Ahad? Dua-duanya benar. Yang puasa hari Sabtu dasarnya fatwa ulama Muhammadiyah, Dirsatalidin Persis dan lain sebagainya, dan sebagian besar, sebagian maksud saya dari NU tentu ada. Dan kemudian yang berpuasa hari Ahad dasarnya juga tentu kuat, karena keputusan pemerintah Republik Indonesia yang melakukan sidang isbat pada tanggal 1 atau Jumat malam Sabtu yang mengatakan hilal belum kelihatan. Nah, yang tidak benarnya adalah yang puasa hari Senin yang tidak punya dasar dan dalilnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berniat, bertekad, bermaksud, berkeinginan untuk punya generasi Islami yang lebih baik, lebih mapan dan lebih kuat. Tapi ketahuilah Bapak dan Ibu, kalau hanya sekedar keinginan, kemauan, rencana, tapi tidak ada realisasi dalam tindakan, tidak akan pernah menjadi kenyataan. Hanya tinggal mimpi saja. Apalagi di zaman sekarang
Anak-anak saja umur 1 tahun Pak, baik perempuan maupun laki-laki, 1 tahun, 2 tahun apalagi, 3 tahun apalagi, mereka sudah mengenal HP. Kalau tidak dipinjamkan oleh bapak ibunya HP kepadanya, dia ngamuk. Umur 2 tahun saja sudah bisa menonjok kepala bapaknya, sudah bisa menjambak ibunya. Nah, ini pertanyaan besar. Bagaimana kalau anak ini sampai usia besar? Nah, jawabannya tidak ada yang lain. Harus dibina keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pada diri bapak dan ibu yang islami. Makanya kita mulai. Ada 3 kelompok masyarakat dalam kajian ini. 1, yang bujangan, yang mencari istri dan mencari suami. Yang kedua, yang sudah berumah tangga. Yang ketiga, yang janda atau duda. Yang akan mencari istri, nih Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan rumusan yang insya Allah bukan saja aktual, bukan saja canggih, tapi maha hebat. Apa itu? Tunkihul mar'atun arba'in. Carilah istri itu didasari atas 4 perkara atau golongan. Sebaliknya, kalau perempuan, carilah suami itu berdasarkan 4 perkara atau golongan. Yang pertama, berdasarkan harta, 5 liha. Jadi zaman sekarang ini populer nih Pak. Kalau mencari menantu, tentu yang dicari yang kaya. Setuju atau tidak? Setuju. Iya, memang itu adanya di lapangan begitu. Tapi ketahuilah Bu, bahwasanya ada orang sebelum nikah dengan anak kita, dia kaya, berduit, mobilnya mewah, tapi begitu nikah dengan anak kita, dengan putri kita atau putra kita, dia jatuh bangkrut. Lalu apakah muncul istilah, dikala ada uang abang disayang, dikala tidak ada uang abang ditendang? Tentu tidak mungkin. Yang kedua, berdasarkan kecantikan. Boleh, silakan. Tapi betapa banyaknya laki-laki ganteng, gagah, dan betapa banyaknya perempuan cantik, tapi begitu nikah dengan kita, dia bawa motor pergi arisan atau pergi belanja ke pasar, jatuh motornya, nyungsep, hidungnya nyampe duluan, lalu copot. Nah, suami atau istri tak punya hidung. Yang tadinya menyebut kopi, enak kopi, sekarang sudah tidak punya hidung, merubah kopi. Nah, jadi serem jadinya. Lalu apakah dibuang? Tidak. Gitu. Tapi kebanyakan dibuang, dibenci. Yang ketiga, berdasarkan keturunan. Boleh cari darah biru, hebat. Cari darah merah juga bagus, banyak darah merah semua. Darah biru itu kan istilah. Kalaupun di apa namanya, di darahnya juga tidak biru. Artinya anak pejabat, anak konglomerat, anak orang kaya, anak siapa saja. Dan ketahuilah bapaknya akan berubah jadi pensiun. Dulu Pak, orang kerja di Humpus saja dulu bangga. Di mana Bapak kerja Pak? Di Humpus. Wah, sebutannya Humpus. Gemetar orang dengarkannya. Humpus.
Sekarang coba kalau orang kerja di Home Pos, mana kerjanya Pak? Pus. Ini beda. Karena sudah berubah generasinya, sudah berubah zamannya. Nah jadi artinya, ya kalau keturunan itu ada posisi tidak menjabatnya. Dulu bapaknya camat, sekarang bapaknya comot gitu. Ya, artinya nggak menjabat lagi. Lalu apakah anaknya dibuang? Ya tentu kebanyakan begitu. Nah kata Rasulullah, ketiga item tadi lewatkan. Boleh jadi nominal istilahnya menjadi pilihan, boleh menjadi kompetitor, tapi ditinggalkan. Yang dipilih itu hanya satu, lidiniha. Nah jadi dasarnya atas agama. Kalau suami mempunyai pengetahuan agama, tingkat keimanan yang baik, Masya Allah, istrinya jauh lebih enak. Tapi itu bagi istri yang mana? Istri yang beriman juga gitu. Nah itu yang bujangan. Sekarang sudah berumah tangga, suaminya beriman, istrinya beriman, berpadu jadi satu, membentuk sebuah rumah tangga. Kira-kira anaknya bagaimana? Itu sudah bisa kita reka-reka. Oh begini. Jadi iman. Dan kemudian yang jududa dan janda, ini adalah merupakan suatu kegagalan. Adakah kelompok ini dalam masyarakat kita? Oh ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada. Yang jadi janda, yang jadi duda, disebabkan berbagai persoalan. Ada yang suaminya meninggal, nah itu tidak apa-apa. Tapi ada suami yang tidak meninggal, itu jadi pertimbangan bagi kita memilih istri. Kalau dia janda disebabkan karena suaminya tidak meninggal. Bisa jadi suaminya benar tapi disalahkan gitu. Atau sebaliknya, bagi istrinya meninggal itu nggak apa-apa, dudanya bagus. Tapi bagi istrinya yang tidak meninggal, itu perlu dipertanyakan. Bisa jadi suaminya ini galak, atau suami berdarah dingin tapi pembunuh hakikatnya. Masya Allah, serem. Makanya milih suami sekarang ini harus hati-hati juga. Karena bahasanya teman tidur. Kita tidur, dia tidur. Nah kalau dia pembunuh berdarah dingin, repot urusannya. Lagi asik tidur dicekek gitu. Masya Allah. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, nah kita mulai mengerucut. Suami beriman, istri beriman, insya Allah rumah tangga jadi sakinah mawaddah. Dia takut kepada Allah. Ini salah satu manfaat puasa, dikatakan oleh Syekh Mahmud Saltut dalam kitabnya Min Taujiatul Islam. Puasa itu, saum yang kita lakukan ini dapat meningkatkan rasa pengawasan. Rasa pengawasan. Dan kita perlu sadar Bapak dan Ibu hadirin sekalian, semua kita ini diawasi. Siapa yang mengawasi? Allah. Allah Ar-Raqib. Allah Maha mengawasi. Jadi kalau orang memahami hal itu, dia merasa diawasi, kira-kira KPK tidak perlu Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi nggak perlu, karena orang itu semuanya merasa diawasi. Nah, contoh saja, saya mulai dari naik mimbar tadi mengucapkan salam, berkata, berceramah di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu, dicatat semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kalau ada yang sifatnya mengada-ngada, nah, pertanggungjawabkan. Jadi nggak semudah itu kalau orang beriman takut. Jadi beriman, suami beriman, istri beriman, dua-duanya merasa diawasi. Punya anak, brojol anaknya ke dunia 1 tahun, mulai diarahkan. Karena kata Allah, hendaklah kamu takut meninggalkan keturunan yang lemah. Surat Al-Maidah, surat An-Nisa ayat 9.
Takut. Yang lemah apa? Lemah imannya. Tapi bagi sebagian orang, nah dulu Pak, saya ini merupakan penyesalan bagi saya. Tapi di samping itu prestasi juga. Dulu waktu saya masih kecil, jadi saya dari kecil Pak, jadi ustadz ini memang dari kecil saya. Jadi kalau ada puluhan ustadz naik mimbar ini, saya mungkin yang termasuk yang dari kecil. Saya 4 tahun sudah ceramah di hadapan bapak-bapak di warung kopi. Hadiahnya permen. 8 tahun saya belum menceramai bapak-bapak, hadiahnya jagung. Rupanya jagung itu dibelikan dari uang hasil main judi gitu. Wah, dikerjain saya Pak. Nah, umur 16 tahun saya langsung jadi khotib Jumat sudah. Kelas 2 SMA saya khotib Jumat di Masjid Raya. Nah, jemaahnya terbelah dua, ada yang mengatakan khotbahnya sah, ada yang mengatakan tidak sah. Nah, jadi bapak dan ibu apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah rumah tangga yang islami akan menciptakan anak yang islami. Ayah, nah ini seorang ayah dikala mendidik anak setelah berojol ke dunia, itu tidak boleh sungkan-sungkan Pak. Bangunkan anak sholat subuh kalau mereka sudah berusia 7 tahun, ya, dibangunkannya jangan sayang. Sayang anak kita, besok dia ngantuk, nggak usah dibangunin, diam saja. Jangan, bangunkan sholat subuh. Ajari mereka sholat. Dan bahkan dalam hadis Rasulullah yang sahih, ya, di banyak hadis, umur 10 tahun kalau tidak sholat, pukul kakinya, tapi jangan menyakiti. Nah, insya Allah cara begini, kiat begini akan melahirkan generasi yang islami. Karena sekarang ini Pak, tantangannya hebat. Jadi nggak bisa juga orang tua zaman dulu mengatakan kami mendidik anak sukses, buktinya kamu besar kan. Nah, enggak. Sekarang ini tantangannya hebat. Tahun 2000 Pak, HP belum secanggih sekarang, fiturnya belum sebanyak sekarang. Tapi sekarang ini Masya Allah, TV-nya nggak ada, bisa HP jadi remote. Nah, itu ada yang bisa. Tinggal cari merek TV-nya, Samsung atau Panasonic, ada. Tentu bapak-bapak lebih tahu. Nah, ini tantangan. Dan gambar sekarang ini Pak, anak dalam kamar saja setiap hari kita mengatakan dia lagi kuliah online, lalu kita duduk di luar sabar menunggu anak lagi kuliah. Jangan salah-salah Pak, mungkin dia melihat gambar yang tidak benar. Nah, ini ada yang seperti ini. Bahkan jangan anak-anak, bapak-bapak juga ada. Ada seorang bapak-bapak yang dia tidak mau nikah. Umurnya sudah 40 tahun. Nah, usut kali usut oleh teman sekerjanya, dilihat kerjaannya, ya begitu. Bapak dan ibu tinggal sampaikan pembicaraannya, ya begitu, ya begitu. Jadi artinya, nah, generasi Islami itu akan tercipta dari orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman kepada yang gaib, kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia berkeinginan membentuk, jangankan anaknya, jangankan keturunannya, orang lain saja ingin diajak, apalagi anaknya, apalagi keturunannya. Dan siapa yang punya jiwa begitu? Ya, tentu orang beriman. Karena di dalam surah Ali Imran ayat 104 juga dikatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kita menyampaikan, berdakwah. Nah, orang lain saja didakwahi, apalagi anak sendiri. Jadi makanya para dai, para mubalik, para kami ini Pak, khususnya saya, tidak ada sungkannya memberikan ceramah kepada anak-anak. Walaupun anak saya SMA, sekarang sudah tamat kuliah, tetap saya ceramahi. Nah,
Makanya anak saya kadang-kadang dia berpendapat, satu sisi dia mengatakan enak juga ya punya ayah ustaz, tapi sisi lain dia mengatakan nggak enak punya ayah ustaz. Kenapa? Tiap hari diceramahin itu. Nah, itulah tantangan, itu hidup. Nah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, nah, yang penting tujuan kita mendidik generasi yang islami. Nah, sebagai pengganti, ini kita sekarang merasakan generasi yang tua habis satu persatu hilang. Melihat kepada diri kita, juga sudah tua. Lalu penggantinya generasi yang ada sekarang. Nah, kalau tidak islami, apalagi Pak, sempat kita dilanda musibah, sebutlah begitu, dengan masa pandemi ini kejahatan, kemaksiatan, orang malas sholat, malas beribadah makin banyak. Sekarang masih banyak orang payah duduk di warung, kita ingatkan, mas gak sholat, covid, gila ngumpul itu. Jadi alasan saja. Nah, kenapa? Karena mereka tidak mempunyai jiwa yang islami. Nah, generasi yang islami insya Allah mendatangkan ketenangan kepada bapak-bapak kita semua. Kenapa? Mereka itu akan mengaplikasikan apa yang dikatakan Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain. Gitu. Dia akan menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Alangkah enaknya, indahnya kalau anak yang selalu berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Nah, inilah generasi yang islami. Tapi untuk membuatnya, untuk menciptakannya, untuk mencetak generasi yang islami, tentu tidak semudah membalik telapak tangan, banyak tantangan dan rintangan. Apalagi anak-anak kalau sudah tingkat mahasiswa Pak, dia bisa berargumen. Dan kadang-kadang argumennya itu juga kelihatannya benar kalau secara pendengaran biasa, tapi secara syar'i tidak. Nah, itu yang kita arahkan. Makanya ayahnya yang dulu juga harus memahami pengetahuan agama yang lebih baik. Nah, demikian ceramah singkat kita ini yang insya Allah dibatasi, tentu waktunya hanya sekitar 20 menit. Dan insya Allah ya, kita dapat membayangkan generasi yang islami, ya, cara mencetaknya, kemudian memunculkannya, insya Allah itu akan terlaksana, akan terrealisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.